Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, jangan pernah mengikuti kebanyakan manusia. Jangan pernah ikutin kebanyakan manusia. Capek. Maka pasti mereka akan menjauhkanmu dari Allah. Langsung teguran dari Allah. Jangan ikuti kebanyakan manusia. Fokus saja dulu. Walaupun ketika kita anak muda, sering ke masjid, ikut pengajian, belajar tahsin, dihijab, nggak mau pacaran, senantiasa menjaga diri kita dalam ketaatan, itu pasti dilihat aneh oleh yang lain. Bahkan oleh orang Islam sendiri kadang disebutnya aneh. Maka ada obrolan, jangan terlalu dalam belajar agama Islam. Saya nggak ngerti itu Pak Wawan. Pak Ustadz, gimana itu Pak Haji? Jangan terlalu dalam belajar Islam itu, nanti jadi radikal. Kalau saya tidak memperdalam Islam, kalau saya tidak kemudian memahami Islam, bagaimana saya bisa hidup bahagia dunia dan akhirat? Bagaimana saya bisa hidup teratur sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sepakat, semua dunia sepakat. Filsuf Yunani pun mengatakan kalau unsur dari agama itu satu, sistema krodus, sistema ritus, sistema norma. Agama itu harus mampu mengatur tatanan aturan hidup manusia, hubungan dia dengan yang maha mutlak dan hubungan dia dengan sesama manusia. Mohon maaf, yang saya temukan paling detailnya adalah Islam. Ayo ma'amatul lakum dinakum asmantu alaikum nikmati waraditu lakum Islam Madinah. Ini udah sempurna, paripurna banget. Sempurna banget. Santai jalanin agama. Anak muda, santai kita. Makin belajar kepada agama, makin lembut hati kita. Anak muda, semakin kita belajar agama, makin dekat sama Allah, makin mudah menilai seseorang. Gak mau kemudian cari kesalahan di seseorang, tapi kemudian kita sibuk memperbaiki diri dan menambah kapasitas diri kita. Maka anak muda sekarang, bismillah, mengambil hikmah dari para sahabat yang dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka ada prinsip anak muda yang harus kita tempelin. Pertama, berapa menit lagi menuju subuh? Yang pertama, salimul akidah. Akidahnya harus bersih. Bersih. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dimulai dari memperkuat tauhid kita. Kuat tauhidnya. Maka kalau ditanya, kenapa nggak mau pacaran? Takut sama Allah. Itu jawaban jomblo yang fisabilillah itu. Tapi kalau jawab, Ustadz, nggak laku Ustadz, itu jomblo putus asa itu. 5 hari lagi mati dia, bunuh diri dia. Mutusin pacar susah. Apa sih susahnya mutusin pacar? Ustadz gak ngerti. Aku udah sayang banget Ustadz. Dia tuh hidup dan matiku Ustadz. Pacar disayangin, orang tua dibiarin, aneh. Pacar disuapin, samping kuta. Pantai, kemarin saya baru ke pantai. Sepanjang saya ke Bali, baru kemarin saya ke pantai Pak. Sama istri, saya nyobain saling suap-suapin itu siput Pak. Sini sayang, dikasih sama saya tangan lobster Pak, kegedean. Pacar disuapin, orang tua nggak pernah disuapin. Pacar nelpon semangat dianterin, orang tua nggak pernah semangat kalau nyuruh. Orang tua nyuruh, sayang beliin galon dulu sayang buat rumah. Mama nggak lihat aku lagi apa, mah nanti dulu lah. Tapi kalau pacar nelpon, ayang jemput, ayang rumah aku kosong, wah itu Pak ngebut luar biasa. Sampai rumah tanya, sayang aku udah di depan rumah. Kan aku udah bilang rumah aku kosong. Nggak ada siapa-siapa. Itu nafsu Pak. Bayangin Pak, ekspektasi laki-laki dalam menjalin cinta, mohon maaf, rata-rata yang dilihatnya film porno. Lagian kalau wanita ekspektasinya drama Korea Pak. Saya nggak pernah nonton drama Korea Pak. Saya sibuk ngapalin Quran Pak. Saya nggak tahu tuh Homton Caca-Caca 16 episode. Ada Hong Banjang pemerannya namanya Kim Sen Ho. Ada si Hye Jin itu namanya Si Min Ha. 16 episode bagus itu filmnya. Yang Ahwat nontonnya film Korea, yang Ikhwan nontonnya film porno. Ketika jalin hubungan pacaran, apa yang terjadi? Yang Ahwat pengennya diromantisin, yang laki pengennya ngejar seksual. Maka yang selalu mendobrak pertahanan wanita dalam mempertahankan tubuhnya, itu biasanya wanita tuh nggak mau diapa-apain. Pegang tangannya, baru kemudian sekwilda, sekitar wilayah dada disentuh.
baru kemudian dicium, baru kemudian tap 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 tap. Ketika sudah semuanya kena, akhwat tolong dengerin yang di bawah sayang, aku tuh sayang sama kamu ya, dengerin baik-baik. Kalau udah dapet ditinggal pak, ditinggal. Maka ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Kebayang nggak? Itu sahabat ngedenger itu udah pengen bacok aja nih, bacok ya kan? Emosi sahabat, ini berani-beraninya datang ke Rasul bilang, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Anak muda, karena anak muda ekspresi nafsunya begitu, meledak-ledak, brother. Kata Rasulullah Muhammad SAW, yang jomblo saum, banyak saum. Kalau pasang Instagram, TikTok, nggak usah di follow akhwat yang seksi-seksi, penyakit. Kenapa harus dilihat? Datang pemuda ke Rasul, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Rasul langsung gini bilang, bayangkan, kalau seandainya kau memiliki ibu dan ibumu dizinahi, apakah kau mau? Tidak ya Rasul. Bayangkan, kalau kau memiliki kakak perempuan dan dizinahi, apakah kamu mau? Tidak ya Rasul. Bayangkan, seandainya kau memiliki adik perempuan dan dia dizinahi, apakah kamu mau? Tidak ya Rasul. Seperti itulah perasaan para kakak, para orang tua yang membayangkan kemudian ketika anaknya dizinahi. Mereka tidak pernah rela anaknya dizinahi. Lalu kemudian pemuda ini menangis. Kata Rasul, keluarlah satu, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, satu, jaga pandangan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, bagaimana engkau bisa berbicara iman kalau kamu tidak bisa menjaga pandangan? Lalu kata anak muda Bali, Ustaz, di Bali ini susah jaga pandangan Ustaz. Saya saksinya Pak Wawan. Kemarin istri saya ngajak ke beach walk. Alhamdulillah saya Pak di situ stres Pak. Keluar saya lupa lagi Pak itu Quran surat Al-Ikhlas, lupa lagi itu Pak. Aduh apa ini? Benar Pak, stres, lihat kiri kanan. Untung saya sama istri, bisa dilampiaskan kepada istri. Yang saya bayangin jomblo yang ada di Bali dilampiaskannya kemana? Tante Lux, Tante Gift, Tante Lifebuoy mungkin. Astagfirullahaladzim. Jangan. Maka Pak, jujur saya Pak akan bicara Pak, kalau anak muda Bapak daripada terjebak kepada perzinahan, nyari nikah muda aja Pak, nikahin aja Pak, daripada berzinah nantinya Pak. Daripada berzina. Saya punya guru di Bandung, Ustaz Ahong. Ustaz Ahong punya seorang anak usianya 14 tahun, nikah dengan seorang wanita usia 20 tahun, santrinya dinikahkan, usianya 14 tahun. Halo, assalamualaikum. Ini apa kabar yang usianya 30 tahun masih jomblo ini? Ini usia 14 tahun disuruh nikah sama bapaknya. Bahkan bapaknya bilangin, kamu nikah nak, kamu nikah. Nanti bapak yang ajarkan kamu bisnis, bapak yang kemudian akan menjamin rumah tangga kamu, ekonomi rumah tangga kamu akan dijamin juga oleh papa. Biar kamu kemudian nikah dulu. Sekarang udah punya anak, usianya anaknya 2 tahun. Bayangin, usia 14 tahun punya anak 2 tahun. Subhanallah. Sekarang Pak lagi di Yaman dengan keluarganya, belajar di Tarib. Masya Allah. Ketika anak, orang tuanya ngerti bahwa anak ini harus diselamatkan. Generasi muda hari ini Pak, gimana caranya menyelamatkan generasi muda hari ini? Kembalikan kata Rasulullah SAW kepada Quran dan Sunnah. Salah satunya yang pertama, didik anak muda kita dengan cara memiliki salimul akidah, kuat tauhidnya. Baru yang kedua, sohihul ibadah, benar ibadahnya, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka anak muda, mohon maaf, wajib berkomunitas, ikutin remas apa di sini Pak? Namanya di sini remaja Prisma Batur, ikutin Prisma Batur. Ada pemuda hijrah Bali yang dulunya punya permasalahan masa lalunya berat-berat, dulu pernah mabuk misalkan, dulu pernah nyakitin orang, dulu pernah dipenjara atau mungkin pernah tatoan, pengen tobat dengan kelompok yang sama-sama dulu pernah punya masa lalu itu buat benar-benar lebih dekat sama Allah. Ayo deketin pemuda hijrah Bali. Ada pemuda hijrah Bali, silakan belajar di sana. Ada guru-guru kita di sini, ayo ikuti dulu. Syarat kemudian kita bisa isi koma 3 poinnya. Ada guru, wajib ini, ada guru, ada buku penting untuk kita baca.
Ada seorang ulama dulu yang baca buku 100 kitab satu hari sampai matanya bernanah. Ada buku namanya Ulama Gila Baca. Bukunya kecil Pak, cuman harga 17.500, nggak dihargain kalau di Bandung. Tapi isinya cerita tentang ulama-ulama yang gila baca. Masya Allah. Jadi khas ciri umat Islam itu suka baca. Suka baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Kata ulama, ayat ini menandakan bahwa umat Islam itu khasnya membaca. Menulis itu membaca 2 kali. Maka umat Islam itu kaya akan tulisan. Jurnalistik pertama di Islam Pak, Abu Hurairah. Luar biasa. Sampai sekarang masih kedata. Ada berapa orang yang ikut perang Badar? Ada berapa orang yang meninggal ketika perang Badar? Datanya 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih terdokumentasikan dengan hebat. Masih lengkap Pak datanya. Siapa yang meninggal, siapa yang membunuhnya, itu ada Pak. Cuman zaman ini nggak ada Pak. 6 orang yang terbunuh di jalan tol pun masih nggak tahu siapa yang bunuh. Tapi zaman dulu 1400 tahun yang lalu sampai sekarang itu datanya detail. Perang Uhud, siapa yang meninggal, bagaimana meninggalnya, ada apa? Datanya. Silakan Bapak lihat di Sirah Nabawiyah. Ada Munawar Khalil 3 jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Hitam, kuning, hitam, biru, sama coklat. Ada lagi buku Mubarak Al-Furi, Sirah Nabawiyah terbaik juga di dunia. Silakan baca. Baca untuk kemudian mengetahui, oh ternyata luar biasa. Kita sekarang cuma baca, oh perang Badar yang ikut 312, ada yang bilang 313, ada yang bilang 314, yang ikutnya ini dibunuh sama ini, Abu Jahal dibunuh sama ini. Kita taunya gitu, tapi kalau mau didalami lagi, siapa yang mencatat ini semua? Wah, ini jurnalistik pertama Abu Hurairah, anak muda yang senang nulis.